Selamat pagi Bapak Ibu. Senang pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di doa pagi bersama gereja GMM. Biar melalui kegiatan pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memberikan ucapan syukur kita kepadanya. Kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kalau Tuhan memberikan kami anugerah kehidupan hari ini. Kami mau belajar untuk terus bersyukur dan merendahkan diri di hadapan. Maka pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan segala pujian kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian. Saat indah berhadapan-Mu Tuhan. Hadirat-Mu sungguh menaungi kami Bapa. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku
Berehat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Saat indah berhadapan denganmu Tuhan, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku, berat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Sampaikan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Sekali lagi angkat hatimu, katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah. Sekali lagi, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami naikkan terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Bapa. Haleluya. Kami naikkan sembah kepadamu, pujian, syukur, hormat bagimu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kami angkat suara memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih, pujian syukur bagi-Mu Bapa di surga, yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Sembah sujud kepadamu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam tempatmu masing-masing, hampiri Dia. Sampaikan segala pergumulan dalam hatimu. Dia Allah yang besar. Penyertaannya sampai hari ini buat kita. Bahkan keselamatan kita pun Tuhan pedulikan. Sampaikan kepadanya. Hampiri dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Tuhan. Kami terus dalam hadirat-Mu. Kami nantikan Engkau selalu Bapa. Allah yang berkuasa. Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Bapa. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Katakan, Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, ku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepada
dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dari awal naikkan pujian dengan segenap hati. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang, sekali katakan, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam kemuliaan yang kudus. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami terus menantikan Engkau dan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara sekalian, pagi ini kita akan merenungkan modus daripada iblis yang digunakan sejak dahulu sampai hari ini. Sejak di Eden, saudara. Tapi manusia jatuh juga. Harusnya kalau kita tahu modusnya ya kita jangan jatuh lagi ya. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya renungan kebenaran di pagi hari ini bukan kebetulan, tapi hendak memperingatkan kami semua agar tidak jatuh lagi ke dalam dosa yang sama. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, musuh kita itu bukan manusia. Bukan pasangan hidup kita, bukan mertua kita, bukan menantu kita, bukan rekan kerja kita. Musuh kita satu-satunya itu iblis, si penipu besar.
Ya. Di 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan begini. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Itu saudara. Jadi sangat berbahaya. Tujuannya hanya satu, menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Dan itu ujungnya maut, artinya membinasakan manusia. Menjatuhkan manusia dari kebenaran, dari kasih-Nya Tuhan, memutuskan hubungan dengan Tuhan, itu tujuannya. Dan yang berbahaya, iblis tidak selalu datang dengan tanduk, wajah seram, tapi ia selalu datang dengan modus yang licik. Coba kita ingat-ingat, di Eden, Kejadian 3 ayat 1. Ular itu berkata kepada perempuan itu, benarkah Allah berfirman demikian, bla 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 bla, gitu kan. Jadi iblis selalu memakai firman Tuhan, lalu diputar balikan, Allah atau diselewengkan maksudnya. Itu pasti iblis. Ini modus yang tertua yang dipakai, yang paling efektif, mengubah-ubah firman Tuhan. Hari ini kita lihat banyak sekali firman Tuhan yang sudah diubah-ubah. Fokus gereja bukannya kebenaran, tapi persembahan uang. Yang diomongin berkat terus, berkatnya berkat jasmani lagi. Tidak pernah ditekankan orang harus hidup kudus, perbuatannya yang benar. Ada lagi yang ngajarin perbuatan tidak menyelamatkan, itu ini merusak ini. Perbuatan kita harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan yang lain, nanti binasa. Memang iblis tidak terang-terangan bicara Allah itu bohong, enggak. Tapi dipelintir-pelintir. Ia menanamkan keraguan-raguan kecil, kebingungan kecil, kesalah tafsiran kecil, mulai dari kecil. Ya. Dari satu pancingan iblis, pertanyaan yang simpel, lahirlah kebingungan, berujung pada pemberontakan. Dan modus ini masih sama sampai hari ini. Benarkah dosa itu dosa? Cuman begini masa dosa. Nah, itu mulanya di situ tuh. Bukankah Tuhan mengasihi semua orang? Jadi nggak apa-apalah melakukan ini, gitu. Tidak usah terlalu fanatik lah, begitu. Bahkan ada orang yang nyeleweng, kan cinta Tuhan yang menciptakan. Waduh, pakai firman lagi. Ya, ingat 2 Korintus 11 ayat 14. Iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia tidak menentang kebenaran secara frontal atau 100%, enggak. Dia ambil sebagian, dipelintir atau dicampur dengan idenya manusia. Supaya manusia jatuh secara perlahan tapi pasti. Pelajaran yang bisa diambil adalah, setiap kali kita bingung atau meragukan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang berdialog dengan si ular itu. Sama seperti Hawa berdialog dengan si ular. Diputuskan saja, saudara. Jangan sampai hal itu malah merusak akhirnya. Ya, begitu ya, saudara ya. Modus kedua, saudara. Iblis berusaha membangkitkan keinginan daging kita. Karena manusia masih punya natur dosa kan, dagingnya masih hidup. Berusaha dihidupkan terus. Nah, ketika hari itu manusia belum punya natur dosa pun, kedagingannya dihidupkan. Itu modusnya si iblis. Makanya kita harus menyalipkan manusia lama kita itu, kedagingan kita itu supaya modus iblis yang ini tidak berfungsi sama sekali. Bayangkan kalau orang nafsunya menggelora, ya iblis tinggal kipas-kipas saja. Ya kan? Setelah iblis menanamkan keraguan, kebingungan, langkah berikutnya menggoda keinginan. Nah, sehingga manusia akhirnya jatuh. Ya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, di situ dijelaskan banget tuh. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Keinginan daging itu kesenangan untuk melawan kesucian tuh. Berbuat dosa. Memuaskan hawa nafsu. Keinginan mata itu keserakahan, iri hati, cinta dunia. Keangkuhan hidup itu haus pujian,
ingin menonjol, tidak mau tunduk pada atasan, ingin berkuasa meskipun tidak punya otoritas. Yang begitu-begitu itu, saudara. Itulah modus klasik di Taman Eden, ya. Dan ini masih sama dipakai sampai hari ini. Di abad digital ini, bungkusnya aja yang beda. Menjadi trending, viral, self-love tanpa batas, yang gitu-gitulah. Modus yang ketiga, saudara. Iblis itu menipu dengan separuh kebenaran. Jadi dia nggak hanya benar-benar bohong 100%, tapi ia menipu bohong-bohong dikit. Atau kebenaran yang ada dicampur, yaitu dipotong konteksnya atau ditambahkan konteksnya atau dipelintir. Ya, sehingga kalau manusia ikuti itu, maka ia jatuh ke dalam dosa. Setan itu suka pakai ayat untuk melegitimasi dosa. Maka kita bukan hanya perlu untuk menghafal ayat, bukan, tapi mengerti konteksnya dengan benar, supaya tidak bisa dipelintir-pelintir oleh iblis. Kan begitu. Yang keempat, saudara, iblis menanamkan pikiran negatif dan dusta. Sebab di Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pendusta dan bapak segala dusta. Iblis suka menyerang pikiran manusia tuh gini, kamu itu tidak berharga, tidak ada yang peduli sama kamu bakalan gak bisa deh, ya Tuhan sudah jauh, gitu. Lebih baik kau nyerah saja. Ini modus yang paling halus, karena modus ini beroperasinya di pikiran dan perasaan seseorang. Kalau kita mempercayai dustanya, maka ia mengendalikan hidup kita. Makanya di 2 Korintus 10 ayat 5, hancurkan setiap pikiran yang menentang pengenalan akan Allah. Harus dihancurkan, saudara. Modus kelima, iblis itu berusaha memisahkan manusia dari komunitas kebenaran dan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang gak benar sana, gitu. Sebab kalau manusia bergaul dengan kebenaran, orang-orang yang benar, komunitas yang benar, nanti jadi cerdas, jadi peka kehendak Allah, jadi bisa membedakan mana benar, mana salah. Nah, itu modusnya iblis tuh, saudara. Ya, iblis tahu selama manusia tetap bergaul dengan Tuhan dan saudara seimannya, manusia masih bisa dipulihkan. Tapi begitu manusia merasa malu, bersalah, dan menjauh, nah disitulah ia sulit kembali. Gitu ya, saudara ya. Jadi untuk melawan modus iblis ini, yang pertama, berpegang teguh pada firman Tuhan. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Rendah hati. Berhubungan dengan Tuhan setiap hari, berdoa dan berjaga-jaga. Ya, melekat pada komunitas yang benar, komunitas rohani. Dan ingat identitas kita anak Allah, anak Bapa di surga. Gitu ya, saudara ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih kalau kami diingatkan agar kami berjaga-jaga dan tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih untuk gereja GMM, gereja mula-mula. Kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini, Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur untuk komunitas kebenaran di GMM, gereja mula-mula. Umat-Mu ada dimanapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.